Baiklah, kita mulai tips mengatasi kecemasan. Saya kira kita semua pastilah pernah atau selalu semua umumnya kita pernah depresi, kita cemas sih hampir tiap hari kali ya. Ada aja yang bikin cemas. Ya, tukang sayur nggak datang, kenapa nggak datang? Ini nggak datang, ada tamu takut. Ntar kita kena, apalagi usia lanjut, nanti kita kena COVID, nanti kita ini, nanti itu banyak aja takutnya. Ya, jadi kalau cemas itu merupakan perasaan atau secara emosional ya, yang tidak nyaman terhadap suatu objek yang juga nggak jelas apa yang bikin kita cemas, kadang-kadang kita nggak tahu. Ada 3 macam kecemasan menurut Xavier. Itu kecemasan yang objektif, berorientasi pada aspek bahaya. Jadi kita kalau nanti takut-takut, ada aja ya. Ada aja yang kita cemaskan. Waduh, ribut nggak ya? Kedengeran ribut? Tidak. Enggak, oke. Soalnya lagi ada ngung di belakang. Kedua ya, kecemasan yang neurosis. Adalah insting pada panca indera yang tidak dapat dikendalikan. Dan ketiga adalah kecemasan moral. Kita timbul dari sanubari terhadap rasa dosa. Jadi seorang yang terlalu berlebihan ininya ya, karena kita merasa ada ancaman atas hukuman atau apa tentang apa yang telah kita lakukan. Lanjut. Halo. Nah, kecemasan psikologis ada juga disebut tadi, kalau itu pembagian dari 3 adalah dari Xavier. Sekarang ini kecemasan psikologis, gangguan psikologis yang menyebabkan rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, khawatir berkepanjangan hingga selalu gugup. Ya, karena kita nggak jelas ininya. Ini biasanya kan orang muda. Kalau kita sih udah mantap-mantap semua nih. Apalagi anggota SC, jadi mestinya tidak sudah tahu masa depannya, sudah tidak khawatir berkepanjangan, dan jadi ini biasanya pada orang muda, ya. Muda bagaimana untuk menghadapi agar lebih terarah masa depannya, khawatirnya supaya tidak berkepanjangan, dan dia lebih percaya diri. Lanjut. Tingkat kecemasan itu ada yang ringan, dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kecemasan sedang, takut pada hal-hal yang dirasakan penting, dan tingkat kecemasan yang berat, cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang lebih terperinci atau spesifik, hingga tak dapat berpikir tenang. Lanjut. Nah, gejalanya apa saja? Gejalanya takut akan terjadi kalau terjadi sesuatu, khawatir terus, tegang, tidak tenang, kadang-kadang itu ini semua nggak jelas, tidak kita sadari atau kita tidak ketahui apa sebabnya. Ya, terus kita gelisah, mudah terkejut, takut sendirian, atau malah takut kalau di keramaian. Akibatnya timbul juga gangguan pola tidur, disertai mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan, ya, yang menegangkan. Keluhan lain adalah kaki tangan dingin dan sering pula berdebar-debar. Lanjut. Penyebab kecemasan. Pertama, adanya peristiwa traumatis masa lalu. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu menyebabkan kita timbul yang tidak terselesaikan dengan baik, maka itu akan timbul terus. Ada trigger sedikit saja kita cemas lagi, ya.
Terus kita mempunyai penyakit-penyakit kondisi kesehatan menderita. Seperti tadi Bang Acang sangat takut dengan penyakit jantungnya, ya, hipertensinya. Kalau saya dengan diabetes mellitusnya, atau ada yang punya penyakit tiroid. Terus ada yang gangguan pernafasan. Nah, kalau andai-andai nanti kena COVID. Atau orang yang menderita nyeri kronis, selalu sakit lambung, ya, sakit mah dan sebagainya. Lanjut. Hal lain juga disebabkan oleh penumpukan stres yang tidak terselesaikan dengan baik. Ya. Jadi stres itu adalah suatu hal yang datang, mau diminta atau tidak diminta, itu selalu datang. Tapi jangan stres itu mengelola tubuh kita. Tetap kita lah yang mengelola, memanage stres tersebut. Ya. Jadi tidak, kalau kita nggak mengelola stres atau memanage stres tersebut dengan baik, maka dia akan tersimpan di dalam alam bawah sadar kita, dan itu akan numpuk dan akhirnya kita menjadi seorang yang pencemas. Hal lain adalah dasar kepribadian yang kurang matang, yang menyebabkan kita kurang percaya diri. Terus adanya masalah depresi. Jadi kita kalau punya masalah-masalah yang terpendam dalam diri kita yang tidak terselesaikan dengan baik, kesedihan, atau gangguan mental lainnya, maka kita juga mudah menderita kecemasan. Demikian juga dalam masalah atau faktor keluarga semua pencemas. Ya, maka kita juga akan ikut-ikutan. Ya, nanti suatu saat barangkali saya akan bagaimana anak itu jadi pencemas atau jadi penggugup, atau itu depend on dari cara kita orang tua secara tidak langsung memperlihatkan contoh-contoh kalau kita dalam ketakutan atau kita dalam kondisi-kondisi tertentu, bagaimana sikap kita, maka itu akan ditiru oleh anak atau cucu kita. Dan juga tentu penyalahgunaan obat dan alkohol tentu akan sangat mengganggu kita punya alam perasaan. Lanjut. Nah, bagaimana kita mengatasi kecemasan? Pertama, tenangkan diri dengan menarik nafas dalam. Ya, seperti yang lalu kalau kita panik, yang kemarin itu saya sudah terangkan. Jadi kita narik nafas, kita dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tarik dulu, ditahan, kita hitung 1, 2, 3, 4, tapi pelan-pelan ya, jangan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita hembuskan nafas kita melalui mulut. Ya, itu pertama. Itu sampai kita merasa tenang. Kedua, lakukan hal-hal yang Anda sukai. Umpamanya kita senangnya nyanyi, ya kita nyanyilah. Ya, ini namanya mengalihkan perhatian kita ke hal lain. Jadi jangan kita terfokus pada masalah kita. Atau kita nonton TV, atau kita pergi melukis, whatever lah. Tapi jangan pergi nonton yang sedih-sedih. Malah nanti, atau yang serem-serem, nanti malah ikut-ikut. Malah bukannya reduce the stress, tapi menambah-nambah. Ketiga, kontrol pola pikir, koreksi diri, berpikir positif. Ya. Jadi ada note-nya di sini. Umpamanya kita sedang cemas nih, kita tulis tuh, ya kita tulis apa-apa yang membuat kita apa yang rasanya saat itu mengganggu pikiran kita. Lalu kita lihat, dan umpamanya ada 5 masalah, ya. Anak, masalah cucu, masalah apa, masalah pembantu, masalah apa. Nanti dilihat, ya. Nanti, oh ini saya tidak bisa selesaikan. Kita coret, kita kasih tanda yang kita tidak bisa selesaikan, dan kita kasih tanda apa yang kita bisa selesaikan. Lama-lama nanti tentu kita bisa mencari suatu
solusi untuk mengatasi hal-hal yang terjadi yang membuat kita rasa tidak nyaman tersebut. Dan kalau kita dalam keadaan cemas, jangan tinggal dalam rumah atau dalam kamar, tapi cobalah keluar ke rumah, keluar ke halaman atau ke udara yang sejuk, segar, hingga kita bisa menghirup oksigen yang lebih baik, hingga menyebabkan otak kita bekerja jauh lebih baik. Atau lakukan olahraga ringan, jadi kita jalan-jalan, mondar-mandir sedikit, jalan santai, ya, maka itu juga akan mereduce kita punya kecemasan. Hal lain yang kita dapat lakukan, hindari atau jauhi situasi tempat yang Anda mengalami kecemasan. Umpamanya kita takut tempat ramai, ya jangan tinggal di tempat itu. Menghindarlah dari tempat kecemasan. Umpamanya kita takut ada kebakaran, kita takut ada kecelakaan atau apa. Jangan tinggal di tempat tersebut. Tapi kita harus menghindar. Ada orang yang justru mau melihat kebakaran, ada juga itu penyakit juga tuh. Ada juga orang yang selalu melihat orang kecelakaan, ya itu juga bukannya nolong tapi nonton, ya. Lalu hal lain yang dapat kita lakukan, makan sehat dan hindari mengkonsumsi kafein yang berlebihan. Minum kopi boleh, ya paling banyak 2 kali lah sehari, tapi jangan pula minum kopi malam-malam ntar nggak bisa tidur. Nah, kalau memang semuanya Anda lakukan tidak bisa teratasi dan masih cemas, nah minumlah obat anti cemas. Boleh minta ke saya, silakan. Lanjut. Nah, ini catatan yang tadi saya katakan. Bila Anda mengalami suatu kekhawatiran, tulis semua yang Anda rasakan secara berurutan. Yang merasakan yang nggak enak, yang bikin nggak enak itu loh. Coret yang Anda rasa tidak bisa Anda kendalikan, dan atasi atau selesaikan yang Anda rasa bila yang bisa kita kembalikan. Begitu barangkali tips dari saya pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa pada tips-tips yang akan datang.